Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brawijaya, kembali lagi bersama Austin dan Kak Selsa. Kali ini Kak Austin dan Kak Selsa akan menjelaskan materi kelas 6 tema 1, yakni selamatkan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti mengalami proses perkembangbiakan, seperti halnya hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Perkembangbiakan dilakukan untuk melestarikan keturunan. Lalu, bagaimana proses perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan? Yang pertama adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan secara tidak kawin dengan menggunakan bagian tubuh dari tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi di bagian bunga. Jadi, sebelum kita mempelajari proses perkembangbiakan generatif, maka kita harus terlebih dahulu mempelajari bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian dari bunga antara lain yang pertama adalah mahkota. Mahkota bunga memiliki warna yang beragam dan dapat menarik serangga penyerbuk sehingga dapat membantu penyerbukan bunga. Selain itu, mahkota bunga biasa juga disebut dengan perhiasan bunga. Yang kedua adalah kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota ketika bunga masih kuncup. Yang ketiga adalah dasar bunga. Dasar bunga merupakan tempat melekatnya mahkota bunga. Berikutnya adalah tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang dan penghubung antara tangkai dan ranting. Kemudian ada bakal biji. Bakal biji merupakan bagian dari bunga yang akan menjadi biji. Yang berikutnya adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Dan yang terakhir ada putik, yakni alat kelamin betina pada bunga. Berikutnya adalah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yang dimulai dari terjadinya penyerbukan, yakni melekat atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian yang kedua, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Yang ketiga, terjadinya pembuahan, yakni peleburan serbuk sari dengan kepala putik dan menghasilkan zigot. Pembuahan ini terjadi di ruang bakal biji. Yang keempat, zigot berkembang menjadi lembaga, kemudian lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah. Kemudian, bakal buah akan berkembang menjadi daging buah. Yang kelima adalah lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Kemudian, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yakni antara lain ada padi, mangga, durian, dan jambu. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama, akar tinggal atau akar rimpang. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal antara lain lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Yang kedua adalah spora pada daun. Spora terletak pada kotak spora yang berkumpul di dalam sorus. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman paku. Yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan daun yang berlapis-lapis dan tebal. Contohnya adalah bawang merah. Yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Yang kelima ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang beralih fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar antara lain ada wortel, bengkuang, singkong, dan bunga dahlia. Yang keenam adalah geragi. Geragi merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi antara lain stroberi, pegagan, dan rumput teki. Yang ketujuh adalah tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas antara lain tebu, pisang, dan bambu.
adik-adik tadi udah belajar tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif dengan Kak Austin. Sekarang kita lanjut materi tentang manfaat tumbuhan dan perkembangan hewan dengan Kak Salsa ya adik-adik. Kita masuk ke manfaat tumbuhan. Di sini ada 5 nomor. Manfaat tumbuhan yang pertama adalah tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan dapat mengurangi karbon dioksida. Manfaat yang kedua adalah tumbuhan sebagai penghasil makanan untuk makhluk hidup. Manfaat yang ketiga, tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Manfaat yang keempat, tumbuhan sebagai pelindung dari bencana erosi maupun abrasi. Dan manfaat yang kelima, tumbuhan sebagai tempat hidup hewan dan perkembangbiakan hewan. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan hewan. Di sini perkembangan hewan ada 3 jenis. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Ovipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri pada hewan ovipar ini adalah tidak mempunyai daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, bukan termasuk hewan mamalia. Contohnya seperti ayam, burung, bebek, dan angsa. Yang ketiga, perkembangan vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan termasuk hewan mamalia. Contohnya sapi, kambing, kucing, dan kuda. Yang terakhir, hewan ovovivipar. Ovovivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Ciri-cirinya pembentukan calon individu baru secara generatif, tidak memiliki rahim, dan tidak menyusui. Contohnya platypus, kuda laut, bunglon, dan iguana. Nah, itu semua materi IPA untuk adik-adik kelas 6. Silakan dipelajari adik-adik.